Oke, pada kesempatan kali ini kembali saya akan melanjutkan alur cerita serial Prison Break, di mana serial ini berfokus pada sang tokoh utama yang berusaha membawa lari kakaknya dari penjara Fox River, serta dari vonis hukuman mati kakaknya atas tuduhan kejahatan yang tidak pernah dilakukan oleh Burroughs. Sebelumnya, Michael Scofield yang sudah memulai rencananya dengan bergabung dengan tim IP John Abruzzi dan juga meyakinkan Dr. Sarah jika ia mengidap diabetes agar ia dapat bolak-balik ke ruangan Dr. Sarah, di mana ruangan Dr. Sarah itu nantinya akan menjadi jalan kelebur mereka. Episode kali ini diawali suasana penjara Fox River, di mana terlihat Scofield sedang memegangi cermin. Dia tidak berdandan atau menyisir rambut, tapi dia sedang mencatat sebuah nama dari tato di lengan kirinya. Terdapat sebuah tulisan Alan Switzer serta angka. Ternyata nama itu adalah nama sebuah perusahaan toilet, di mana toilet Switzer itu akan menjadi pintu awal dirinya kabur. Sedangkan angka itu adalah angka jenis baut yang sesuai untuk dapat digunakan membuka baut pada toilet Switzer tadi. Kini saatnya untuk Scofield mulai mencari di mana dia bisa mendapatkan baut yang ia butuhkan tadi. Dia mulai meraba setiap bangku-bangku di area lapangan penjara. Dan bingo! Akhirnya ia berhasil menemukan targetnya. Perlahan dia mencoba melepas baut tadi dengan tenang sambil melihat di sekitarnya. Tentu agar tidak ada napi lain ataupun sipir yang mencurigai aksinya. Namun selang tidak beberapa lama datanglah kelompok napi yang mendatanginya. Kelompok tadi dipimpin oleh napi yang benar-benar brengsek. Ia dihukum karena telah banyak membunuh orang, bahkan anak-anak. Tidak hanya itu, tercatat dia juga suka memperkosa korbannya, entah itu pria atau wanita. Ini dia orangnya, sebut saja pria ini T-Bag. Saat ia menghampiri Scofield, ia hanya mencoba merayu Scofield, mengajak Scofield untuk ikut bergabung bersama tim kulit putihnya. Ia menceritakan pada Scofield, jika tidak jarang dalam penjara Fox River akan ada perkelahian antara ras kulit putih melawan ras kulit hitam. Ia berjanji pada Scofield jika dia akan selalu melindungi Scofield jika ia mau bergabung dalam tim serta mau menjadi pacar T-Bag. Namun dengan tegas Scofield menolak tawaran T-Bag. Tentu hal itu membuat T-Bag marah dan mengusir Scofield dari bangku tongkrongan tim mereka. Dan tentu saja Scofield langsung meninggalkan bangku tadi sebelum ia berhasil membawa baut yang ia butuhkan. Kini scene berganti pada sipir Brad Bellick, di mana sebelumnya ia sudah berjumpa dengan Scofield dan tentu ia tidak begitu suka pada Scofield. Terlihat ia mengacak-acak sel yang ditempati oleh Sucre dan juga Scofield. Dan tentu saja Bellick menemukan sebuah kertas yang bertuliskan Switzer, Allen, serta angka. Kini scene berganti ke Scofield yang saat ini ia sedang bermain catur dengan si Charles Westmoreland. Masih ingat beliau bukan? Ialah si napi legendaris pencuri uang 1,5 juta dolar. Nampaknya dari percakapan mereka, Scofield sepertinya ingin mengajak Westmoreland untuk ikut kabur bersama dirinya, Burroughs, serta Abruzzi. Namun Westmoreland menganggap ucapan Scofield hanyalah impian belaka dari napi baru yang belum mengerti betapa ketatnya penjara Fox River. Kemudian scene berganti pada Veronica yang saat ini sedang menemui pengacara yang membantu dalam proses pengadilan Burroughs. Namanya adalah
Tim Gilles. Kita sebut saja dia Pak Tim. Terlihat Veronica berusaha kembali mengungkit dan membuka kembali kasus Burrows yang dulu ia tangani. Namun, ia menolak dan meyakinkan Veronica dan menerima kenyataan jika memang Burrows mantan kekasihnya memang menembak adik dari presiden. Karena memang ada bukti rekaman CCTV saat Burrows melakukan tindakan tersebut. Scene kembali ke Fox River di mana terlihat menemui Synod kembali. Sebelumnya Scofield meminta tolong pada Synod untuk mencarikan pugnak yang ia butuhkan untuk menawarkan insulin yang disuntikan pada tubuhnya. Tentu Synod penasaran sekali kenapa Scofield ingin sekali obat tersebut. Namun tentu saja Scofield tidak memberitahu apapun pada Synod karena semakin sedikit yang tahu rencana Scofield itu semakin baik menurutnya. Kini kembali scene ke Veronica yang saat ini berada di ruang kerjanya. Tiba-tiba datanglah pengacara Mr. Tim yang membawakan kaset UCD rekaman CCTV Burrows dengan harapan agar Veronica berhenti untuk membela Burrows. Kemudian kini scene berganti ke Fox River di mana terlihat Scofield melanjutkan operasinya yaitu mengambil baut bangku milik T-Bag. Namun tidak beberapa lama kembali T-Bag melihatnya dan merebut baut yang sudah ada di tangannya. Karena Scofield tidak ahli dalam berkelahi, mau tidak mau dia hanya bisa beranjak dari bangku itu dan menyerahkan baut pada pacar T-Bag. Kini scene berganti ke Mr. Tim, di mana kali ini perbuatannya menyalin rekaman CCTV kasus Burrows telah tercium oleh dua pas pampres jahat yang menginginkan kematian Burrows. Tentu saja Kellerman penasaran untuk apa Mr. Tim menyalin rekaman tadi. Seakan ia ingin kembali membuka misteri kasus Burrows dan tentu saja Mr. Tim menjawab apa adanya tanpa ada kebohongan. Karena terlihat dari tampang Mr. Tim dia tidak pandai berbohong. Maka kembali disebutlah nama Veronica Donovan, yang kini hal itu membuat kedua pas pampres mengincar si Veronica. Singkat cerita, kini malam telah tiba. Di penjara Fox River terlihat para sipir yang membariskan para napi pada setiap selnya masing-masing, bermaksud untuk mengabsen jumlah mereka. Namun, tiba-tiba kericuhan terjadi, dan saat itu Scofield melihat si pacar T-Bag yang sedang membawa baut miliknya. Namun naas, pria tadi terbunuh oleh napi lain yang kini Scofield yang ada di depannya menahan tubuhnya yang roboh dan mengambil bautnya. Dari kejauhan terlihat T-Bag yang menyaksikan pacarnya berdarah di hadapan Scofield menganggap jika Scofield lah yang membunuhnya. Melihat para napi yang tidak terkendali, para sipir mulai melempar gas air mata dan menyuruh mereka semua untuk kembali ke dalam selnya. Kini akhirnya Scofield telah berhasil mendapatkan bautnya dan mulai menggosokkan ujung baut ke lantai agar terkikis supaya presisi saat ia gunakan untuk membuka baut-baut toilet. Sedangkan malam itu si T-Bag yang berkabung benar-benar marah pada Scofield. Dan tentu ia akan berusaha membalas dendam pada Scofield. Kini pagi harinya terlihat Abruzzi sedang dikunjungi oleh rekan mafianya. Masih membahas soal si Fibonacci, di mana terlihat rekan Abruzzi menekan Abruzzi agar dengan cepat menanyakan lokasi Fibonacci pada Scofield. Singkat cerita, kini scene berganti pada Scofield, di mana ia sedang berjalan menuju rumah sakit untuk diperiksa dan dites oleh dokter Sarah. Apakah benar ia mengidap diabetes? Dengan langkah ragu, ia menuju ke rumah sakit. Namun beruntungnya dia, Synod datang di saat yang tepat. Ia berhasil membawakan pugnak untuk Scofield sehingga saat dites oleh dokter Sarah, ia benar terdiagnosa diabetes. Sehingga Scofield pun tersenyum lega. Namun kesenangan Scofield tidak dapat berlangsung lama, karena kini anak buah Abruzzi membawanya ke dalam gudang IP, di mana di sana sudah ada Abruzzi.
Ternyata Abruzzi bermaksud mengancam Scofield agar segera mengatakan di mana keberadaan si Fibonacci. Namun Scofield tetap tidak mau mengatakannya saat ini, sehingga Abruzzi menggunakan kekerasan. Ia membaringkan Scofield dan mengarahkan gunting pada jari Scofield.